Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan eh, pertemuan ke-10 untuk praktikum akuntansi biaya PT Pangan Makmur yang lanjutan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutia Sarayu dengan NPM terakhir 4098. Saya Raining Tias dengan NPM akhir 4062. Saya Verika Cika Deswiana dengan NPM akhir 4094. Saya Nazda Alifa dengan NPM 4102. Kita langsung ke pembahasannya. Baik, yang pertama itu untuk perhitungan unit ekuivalen untuk Departemen Pemanggangan. Rumusnya yaitu di sini persediaan awal dikali dengan 100% dikurangi persentase persediaan awal, ditambah produk ditransfer ke Departemen Pengemasan dikurangi persediaan awal, lalu ditambah dengan dalam kurung persediaan akhir dikali persentase persediaan akhir. Jadi untuk tenaga kerja di sini 4.000 dikali dengan 100% dikurangi 70%, ditambah 18.000 dikurangi 4.000, ditambah 3.000 dikali 40%, sama dengan 16.400. Lalu untuk yang overhead, 4.000 dikali 100% dikurangi 70%, ditambah 18.000 dikurangi 4.000, ditambah 3.000 dikali 40%. Hasilnya 16.400. Lalu soal yang pertama yaitu buatlah laporan biaya produksi untuk Departemen Pemanggangan PT Pangan Makmur di bulan April 2016 menggunakan metode FIFO. Yang pertama yaitu ada persediaan awal yaitu sebesar 4.000 dimulai di periode ini sebesar 18.000 dan totalnya sebesar 22.000. Lalu ditransfer ke Departemen Pengemasan yaitu sebesar 18.000, persediaan akhirnya 3.000 dan hilang dalam prosesnya 1.000. Lalu totalnya 22.000. Lalu biaya dibebankan ke Departemen persediaan awal yang pertama yaitu biaya departemen sebelumnya yaitu sebesar 26.460.000, tenaga kerja 4.790.000, overhead 14.260.000. Lalu total biaya di persediaan awal yaitu sebesar 45.514.000. Lalu biaya departemen sebelumnya yaitu sebesar 128.520.000, tenaga kerjanya 29.766.000, overheadnya 89.216.000, dan total biaya ditambahkan selama periode berjalan yaitu 247.502.000. Total biaya dibebankan ke departemen yaitu sebesar 293.016.000. Lalu untuk biaya departemen sebelumnya, unit ekuivalennya 17.000 yaitu dari 4.000 dikalikan dengan 0% ditambah 18.000 dikurangi 4.000 dan ditambah 3.000 dikali 100%. Lalu untuk tenaga kerja, biaya ekuivalennya, unit ekuivalennya 16.400 dan yang untuk overhead 16.400. Biaya per unit, biaya departemen sebelumnya yaitu 7.560 dari total biaya dibagi dengan unit ekuivalen yang tenaga kerjanya 1.815 dan overheadnya 5.440. Lalu totalnya 14.815. Selanjutnya yaitu ada biaya yang dipertanggungjawabkan. Jadi untuk ditransfer ke Departemen Pengemasan, persediaan awalnya 4.000 unit dengan total biaya sebesar 45.514.000 dari perhitungan sebelumnya. Lalu untuk biaya untuk menyelesaikan di periode berjalan, untuk tenaga kerja unitnya 4.000, lalu persentase penyelesaiannya 30%. Unit ekuivalennya dari 4.000 dikali 30% sama dengan 1.200. Lalu biaya per unitnya 1.200
biaya per unitnya dari perhitungan sebelumnya dikali dengan 1.200 menghasilkan 2.178.000. Begitupun untuk overhead, unitnya 4.000, persentasenya 30%, unit ekuivalennya dari perhitungan 4.000 dikali 30%, lalu dikali dengan biaya per unit sebesar 5.440, hasilnya 6.528.000. Lalu dijumlah hasilnya 8.706.000. Untuk yang dimulai dan diselesaikan di periode berjalan ini 14.000 dari jumlah unit ditransfer dikurangi dengan jumlah unit persediaan awal, jadi 18.000 dikurangi 4.000 jadi 14.000. Ini lalu biaya per unitnya ini dari total biaya dibebankan ke departemen 14.815 dikali dengan unitnya 14.000 menghasilkan 207.410.000. Untuk total biayanya, total biaya yang ditransfer ke Departemen Pengemasan ini sebesar 261.630.000 dari jumlah 45.514.000 ditambah dengan 207.410.000 ditambah 8.706.000. Lalu untuk barang dalam proses persediaan akhir, biaya departemen sebelumnya unitnya 3.000 dengan persentase penyelesaian 100%, lalu unit ekuivalennya 3.000 dikali dengan biaya per unitnya 7.560 menghasilkan 22.680.000. Untuk tenaga kerjanya, unitnya 3.000 dikali dengan persentase penyelesaian 40%, menghasilkan unit ekuivalen 1.200 dengan biaya per unitnya 1.815 dikali unit ekuivalen menghasilkan 2.178.000. Untuk overheadnya, 3.000 dikali dengan persentase penyelesaian 40% menghasilkan unit ekuivalen 1.200 dikali dengan biaya per unit 5.440. Hasilnya 6.528.000. Lalu untuk barang dalam proses persediaan akhir jumlahnya 31.386.386.000. Untuk total biaya dipertanggungjawabkan ini berarti 261.630.000 ditambah dengan 31.386.000 menghasilkan 293.016.000. Kemudian yang selanjutnya yaitu unit ekuivalen dari Departemen Pengemasan. Itu rumusnya persediaan awal dikalikan 100% dikurangi persentase persediaan awal ditambah dengan produk ditransfer ke persediaan barang jadi dikurangi dengan persediaan awal ditambah unit cacat kemudian ditambah dengan persediaan akhir dikali persentase persediaan akhir. Nah, untuk bahan baku sendiri itu persediaan awalnya 6.000 dikalikan dengan 100% dikurangi dengan 0% itu dari halaman 73 itu 0% selesai untuk bahan baku, kemudian ditambahkan dengan produk ditransfer ke persediaan barang jadi sebesar 19.800 dikurangi dengan 6.000 ditambah dengan produk cacatnya itu 200 dikali 0% dan ditambah 4.000 dikali dengan 0% sehingga menghasilkan 19.800 itu untuk unit ekuivalennya. Kemudian untuk tenaga kerjanya 6.000 dikalikan dengan 100% dikurangi 40% ditambah dengan 19.800 dikurangi 6.000 ditambah 200 dikalikan 60% ditambah 4.000 dikalikan 60% hasilnya yaitu 19.920 dan kemudian untuk overheadnya 6.000 dikalikan dengan 100% dikurangi 40% ditambah dengan 19.800 dikurangi 6.000 ditambahkan dengan 200 dikali 60% ditambah 4.000 dikalikan 60% hasilnya adalah 19.920. Nah, untuk laporan biaya produksinya yaitu yang pertama persediaan awalnya
sebesar 6.000 itu terdapat dalam soal halaman 73. Kemudian dimulai di periode ini 18.000 ditambahkan hasilnya yaitu 24.000. Kemudian untuk ditransfer ke persediaan barang jadi sebesar 19.800. Kemudian persediaan akhirnya 4.000 dan rusak dalam prosesnya itu 200. Kemudian ditambahkan hasilnya yaitu 24.000. Nah, untuk dibebankan ke departemen persediaan awalnya itu persediaan awal untuk biaya departemen sebelumnya itu 85.410 85.410.000. Kemudian tenaga kerjanya itu 7.190.400. Kemudian untuk overheadnya 10.909.200. Nah, untuk total biaya di persediaan awalnya itu untuk dijumlah dari biaya departemen sebelumnya ditambah tenaga kerja ditambah dengan overhead menghasilkan 103.590.600. Kemudian biaya ditambahkan selama periode berjalan untuk biaya departemen sebelumnya itu dari departemen pemanggangan sebesar 261.630.000 rupiah. Kemudian bahan bakunya 151.192.800 untuk tenaga kerjanya 55.975.200 dan untuk overheadnya 84.062.400 dan untuk total biaya ditambahkan selama periode berjalannya itu merupakan total dari penjumlahan dari biaya departemen sebelumnya ditambahkan bahan baku dan ditambahkan tenaga kerja dan ditambahkan overhead sehingga hasilnya yaitu 552.860.400. Kemudian untuk total biaya dibebankan ke departemen itu dari jumlah total biaya di persediaan awal ditambahkan dengan total biaya ditambahkan selama periode berjalan, hasilnya yaitu 656.370.000 rupiah. Nah, untuk unit ekuivalennya itu dari eh, yang biaya departemen sebelumnya itu dari departemen sebelumnya, kemudian bahan baku itu dari perhitungan yang tadi yaitu 19.800 untuk tenaga kerjanya 19.920 dan untuk overheadnya 19.920. Kemudian biaya per unitnya itu dari hasil pembagian dari total biaya dibagi dengan unit ekuivalen untuk biaya departemen sebelumnya yaitu 14.535.000 dan untuk bahan bakunya 7.636.000. Kemudian untuk tenaga kerjanya 2.810 dan untuk overheadnya 4.220. Kemudian total biayanya yaitu hasil penjumlahan dari itu semua menghasilkan 29.201. Yang selanjutnya yaitu biaya dipertanggungjawabkan untuk ditransfer ke persediaan barang jadi. Persediaan awalnya itu 6.000, sesuai dengan yang ada di halaman 73. Kemudian total biayanya 103.509.600. Kemudian biaya untuk menyelesaikan di periode berjalan unitnya itu untuk bahan baku 6.000, persentase penyelesaiannya 100%, unit ekuivalen itu didapatkan dari unit yang ini dikali dengan persentase penyelesaiannya hasilnya 6.000 unit. Kemudian biaya per unitnya dari sini untuk yang bahan baku, kemudian dikalikan hasilnya 45.816.000. Kemudian tenaga kerja unitnya 6.000 dikali persentase penyelesaiannya 60%, kemudian unit ekuivalennya dikalikan antara yang ini dengan persentase penyelesaiannya hasilnya 3.600 unit. Kemudian biaya per unitnya dari sini
2.810, kemudian dikalikan hasilnya 10.116.000. Kemudian overheadnya itu 6.000 unit, kemudian persentase penyelesaiannya 60%, unit ekuivalennya 6.000 unit dikali 60%, hasilnya 3.600. Kemudian biaya per unitnya dari sini, kemudian dikalikan hasilnya 15.192.000. Kemudian ini dijumlah hasilnya 71.124.000. Kemudian dimulai dan diselesaikan di periode berjalan. Ini dari ditransfer ke persediaan barang jadi dikurangi dengan persediaan awalnya, hasilnya 13.800. Kemudian dikali dengan biaya per unitnya ini dari total biaya yang dibebankan ke departemen. Kemudian eh, total biayanya itu dikalikan antara 13.800 dengan 29.201, hasilnya 402.973.800. Kemudian total biaya yang ditransfer ke persediaan barang jadi itu ditotal juga antara persediaan awal, kemudian ini biaya untuk menyelesaikan di periode berjalan, dan total biaya yang kemudian total biaya yang dimulai dan diselesaikan di periode berjalan. Hasilnya 577.607.400. Kemudian barang cacat yang dibebankan ke overhead pabrik itu biaya departemen sebelumnya unitnya 200, persentase penyelesaiannya 100%. Kemudian unit ekuivalennya 200 dikali 100%, hasilnya 200. Kemudian eh, biaya per unitnya dari yang sini, terus dikalikan hasilnya 2.907.000. Kemudian tenaga kerja unitnya 200 dikali persentase penyelesaiannya 60%. Kemudian unit ekuivalennya 120% dari 200 dikali 60%. Kemudian biaya per unitnya dari sini, kemudian dikalikan hasilnya 337.200. Kemudian overheadnya unitnya 200, persentase penyelesaiannya 60%, unit ekuivalennya 120 dari 200 dikali 60%. Kemudian biaya per unitnya dari sini, terus dikalikan hasilnya 506.400. Kemudian dijumlah antara biaya departemen sebelumnya, tenaga kerja, dan overhead, hasilnya 3.750.600. Kemudian barang dalam proses persediaan akhir, biaya departemen sebelumnya 4.000, persentase penyelesaiannya 100%, unit ekuivalennya 4.000 dari 4.000 unit dikali 100%. Kemudian ada biaya per unit dari yang perhitungan di sini, itu dikalikan hasilnya 58.140.000. Kemudian tenaga kerja unitnya 4.000, kemudian persentase penyelesaiannya 60%, unit ekuivalennya 2.400 dari 4.000 dikali 60%. Kemudian biaya per unitnya dari yang atas tadi, kemudian dikalikan hasilnya 6.744.000. Kemudian untuk yang overhead itu 4.000 unit, kemudian persentase penyelesaiannya 60%, unit ekuivalennya 2.400 dari 4.000 dikali dengan 60%. Kemudian biaya per unitnya dari yang di atas, terus dikalikan hasilnya 10.128.000. Kemudian barang dalam proses yang persediaan akhir untuk biaya departemen sebelumnya, tenaga kerja, dan overhead dijumlah, hasilnya 75.012.000. Kemudian total biaya yang dipertanggungjawabkan itu dari eh, total biaya yang ditransfer ke persediaan barang jadi ditambah dengan barang cacat yang dibebankan ke overhead, dan juga barang dalam proses persediaan akhir. Hasilnya 656.370.000. Lalu yang selanjutnya yaitu buatlah jurnal yang sesuai untuk mencatat transaksi unit dari Departemen Pemanggangan ke Departemen Pengemasan dan dari Departemen Pengemasan ke persediaan barang jadi. Tanggalnya yaitu 30 April 2016. Debitnya yang pertama yaitu barang dalam proses Departemen Pengemasan dan kreditnya barang dalam proses Departemen Pemanggangan.
dengan nilainya 261.630.000. Lalu jurnal yang selanjutnya, pada 30 April 2016, debitnya persediaan barang jadi sebesar 577.607.400. Lalu ada persediaan barang catat sebesar 1 juta, pengendalian overhead pabrik 2.750.600, dan kreditnya barang dalam proses Departemen Pengemasan sebesar 581.358.000. Kemudian untuk soal nomor 4, buatlah jurnal yang sesuai untuk mencatat penjualan produk yang cacat secara tunai. Nah, untuk tanggalnya itu 30 April 2016, di sebelah debit ada kas sebesar 1 juta, itu didapatkan dari 200 barang yang cacat, kemudian dikalikan dengan harga jualnya, itu ada di halaman 70, sebesar 5.000 per kilogramnya, hasilnya 1 juta. Kemudian kreditnya persediaan barang cacat dengan sebesar 1 juta. Kemudian jumlahnya 843.988.000. Sekian presentase dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.